Untuk sesi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Doni Riyadi, Sarjana Pendidikan, Magister Sarjana Pendidikan. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu untuk kurikulum vitae Bapak Doni Riyadi. Beliau adalah sekretaris dari KKVI Semarang, koordinator komunitas virtual Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai guru SD Islam Alam Arido Semarang. Beliau juga juara 1 guru prestasi Kota Semarang tahun 2018. Untuk hari ini, Pak Doni Riyadi berkenan akan berbagi ilmu tentang cara penyusunan bahan ajar untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk nanti perkenalan selanjutnya dan materi selanjutnya, silakan Bapak Ibu peserta nanti akan kami berikan waktu untuk bertanya setelah Pak Doni membawakan materi pada siang hari ini. Untuk sesi pertama kita akan lakukan pada saat ini nanti sampai pukul 12. Kemudian pukul 12 akan istirahat sampai pukul 13. Kita teruskan lagi sesuai dengan nanti kesepakatan peserta dan narasumber. Demikianlah Bapak Ibu untuk sesi pertama. Marilah kita ikuti dengan semangat dari narasumber Bapak Doni Riyadi. Pada Bapak Doni Riyadi dipersilakan. Pembelajaran bahan pembuatan bahan. Oke, cek. Aku yang nggak. Kita cek suara dulu, Ge. Suara saya apakah bisa dapat didengar? Oke, niki kalau ya jarak jauh niki Bu sampai bisa terdengar, Ge. Oke. Bisa. Idon ini udah ikut enggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru semuanya, khususnya Bapak Ibu guru yang berada di dalam lingkup UPTB Bidikbud Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Adalah suatu kebahagiaan bagi saya bisa berada di forum yang penuh keberkahan ini, khususnya kita akan sama-sama belajar meningkatkan diri menjadi guru merdeka belajar yang nanti muaranya kita persembahkan kepada murid-murid kita. Terima kasih Bu Ayu sudah mengenalkan. Ini saya beberapa kali bertemu bersama Bu Ayu dan keluarga besar guru SD Debama, khususnya untuk meningkatkan kualitas teman-teman kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadisdik ya. Baik, saya akan presentasikan dulu layarnya. Bapak Ibu, hari ini nanti akan terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama saya akan memaparkan secara teori ya, pengetahuan tentang bagaimana mengemas sebuah pembelajaran virtual.
atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian nanti sesi kedua, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mencoba untuk melaksanakan materinya ya, khususnya bagaimana mengemas kelas virtual atau LMS berbasis Google Classroom dan bagaimana mengelolanya. Oke, apakah slide saya sudah bisa terlihat ya? Sudah ya? Judulnya Selayang Pandang Pembelajaran Virtual ya. Atau kita lihat dari sini, Bapak Ibu, materi saya ini dapat diunduh secara daring. Saya ketikkan di slide Google Meet di kolom chat. Jadi pada saat saya berbicara, Bapak Ibu bisa mendahului materinya untuk percepatan. Oke. Dia ada di sini di bit.ly. Bentar, saya ketikkan dulu. bit.ly garing materi GC Doni. Oke, nah jika Bapak Ibu melihat kolom chat, saya baru saja membagi sebuah link yang jika itu diklik, nah larinya akan ke sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Materi yang sama, materi yang berbeda, konten yang berbeda dengan cara yang sama dapat Bapak Ibu gunakan untuk membagi materi pembelajaran kepada para siswa. Dalam hal ini, saya tidak menggunakan PowerPoint, tetapi menggunakan Google Slide. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini sudah terlihat ada 2 orang yang mengklik linknya, dan di sini langsung terdeteksi ada 2 orang yang sedang mengakses materi saya ini. Jadi Bapak Ibu, materi hari ini memang fokus pada Google Class, tapi kita akan menyinggung beberapa penggunaan fitur-fitur IT lainnya yang relevan akan kita gunakan di kelas untuk pembelajaran jarak jauh. Salah satunya ini adalah Google Sites yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan suatu materi kepada siswa kita. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menayangkan dulu secara garis besar apa yang dimaksud dengan pembelajaran virtual atau nama lainnya pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini akan dibutuhkan ya, terutama saat pandemi, saat tatap muka tidak bisa kita selenggarakan. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama dalam perspektif orang beriman, apapun kondisinya kita selalu bersyukur, baik pada saat ada kesenangan maupun saat musibah seperti pada saat sekarang. Khususnya pada saat kita sama-sama didera COVID-19, maka perspektif kita adalah kita berusaha untuk mencari hikmah terbaik ada apa dari COVID-19 ini, dan dari perspektif guru setidaknya ini yang saya tulis di sini, yaitu menguji kesiapan kita menghadapi wabah dan melatih solidaritas sesama anak bangsa ya, dan membuat guru melakukan percepatan mempelajari bagaimana caranya generasi milenial belajar. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai belajar mempelajari cara generasi milenial belajar. Murid-murid kita, anak-anak kita memiliki ciri khas yang berbeda dengan cara kita belajar dahulu kala, dan COVID-19 ini membuat kita melakukan percepatan untuk itu. Nah, sebenarnya ini bisa kita lalui bersama. Kuncinya adalah dengan cara berkolaborasi atau bergotong royong. Inilah kunci sukses guru di masa COVID-19, dan mungkin pasca COVID-19 ini ya, kita harus berkolaborasi, kita harus saling berbagi pengetahuan dan mungkin juga kompetensi pengajaran ya. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang telah menjadi kebutuhan zamannya, dan itu perlu kita dapatkan dari sesama guru yang lain. Itulah yang disebut dengan kolaborasi. Baik.
Apa sih yang dibutuhkan pertama untuk mengemas sebuah pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran virtual? Kalau kita sederhanakan, ada 4 ini Bapak Ibu. Yang paling pokok, yang paling pertama, bukan menginstal software dan semacamnya, bukan ya, atau beli gawai, beli HP baru juga bukan. Tapi yang pertama, yang paling pokok yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pemahaman yang mendalam tentang karakter dan kondisi murid kita, khususnya di tengah pandemi ini. Kita bisa lakukan banyak cara. Kita bisa memahami mereka dari data di atas kertas, dari data admin, ya. Kemudian kita juga bisa memahaminya dari guru yang lain, memberikan informasi, atau bahkan langsung dari sumbernya, bertanya ke orang tua atau siswa, baik melalui telepon atau WA, atau dengan semacam angket mini, atau namanya form ya, form. Jadi kita bisa gali data sebanyak-banyaknya, kaitannya dengan kesiapan mereka ketika kita hendak memberikan atau menggelar kelas melalui jarak jauh. Berapa orang yang siap, berapa orang yang belum siap. Belum siapnya kenapa, kendalanya apa gitu. Dan semakin detail pengetahuan kita terhadap karakter dan kondisi murid, itu akan sangat membantu ketika kita melaksanakan pembelajaran virtualnya. Model-model yang akan kita pilih itu tergantung pada kondisi murid. Kemudian yang kedua, kita harus menjalin komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu, ya, untuk meminta dukungan. Tujuannya ya, untuk meminta dukungan atas rencana kita melakukan pembelajaran daring. Jadi ini harus dikomunikasikan di awal terkait kesiapan orang tua secara mental dan teknis. Kalau tiba-tiba kita langsung misalnya menggunakan Google Class atau kelas virtual, sementara belum sempat terkomunikasi dengan baik dengan orang tua, maka bisa saja akan ada resistensi atau penolakan dari orang tua. Karena itu rencana kita untuk melakukan pembelajaran secara daring ini secara detail kita sampaikan, kebutuhan-kebutuhannya kita sampaikan, dan kita bisa berkomunikasi jika ada kendala dari orang tua. Kemudian dari komunikasi itu kita akan mendapatkan data penting. Data penting ini ada terkait dengan penggunaan gawai atau laptop, kemudian sinyal, kuota, dan kendala-kendala lain yang mungkin dihadapi. Yang paling sering itu biasanya kalau di pendidikan dasar adalah gawai dibawa oleh orang tua bekerja, sehingga kita nanti salah satu solusinya adalah melakukan pembelajaran tidak hanya di pagi hari pada saat jam kerja, karena HP-nya atau gawainya dibawa oleh orang tua bekerja. Nah, kumpulkan data sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Nanti kita akan memilih metode yang tepat untuk kelas Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya ini adalah pendekatan yang sangat spesial, sangat spesifik. Setiap kelas, setiap sekolah bisa saja berbeda kebijakannya. Nah, kemudian barulah yang terakhir, setelah semuanya memiliki perspektif yang sama, kemudian kita meminta orang tua untuk menyediakan hal yang dasar untuk pembelajaran jarak jauh, yaitu orang tua membuatkan satu akun email atas nama siswa, ya. Jadi bukan atas nama orang tua. Kalau kita akan menggunakan Google Classroom, sebaiknya email yang dipakai adalah Google Mail atau Gmail. Namanya menggunakan nama siswa, jadi bukan menggunakan nama orang tua. Dibuatkah oleh orang tua, tapi namanya nama siswa, karena ini nanti akan terbaca oleh gurunya sebagai siswa. Dan hal yang kedua yang penting yang kita minta dari orang tua adalah kesediaannya, ya, termasuk waktunya, tentu saja menyisihkan waktunya untuk mendampingi anaknya, terutama di masa-masa awal pengenalan bagaimana cara Google Class itu bekerja. Nanti kalau sudah paham, kemudian kita bisa lebih kendor pendampingannya, tetapi saat awal perlu kita
didampingi oleh orang tua. Nah, Bapak Ibu, dari berbagai macam model pembelajaran virtual, kita bisa menggunakan model yang ini yang cocok untuk tingkat sekolah dasar. Yang pertama, kita menggunakan kelas virtual. Dalam hal ini, kami telah melakukan sebuah riset kecil antara berbagai macam vendor penyedia kelas virtual, dan yang paling sederhana tapi cukup powerful yaitu Google Classroom, atau bahasa Indonesianya Google Class. Google Class ini nanti akan menjadi kelas virtual, di mana dia akan menjadi rumah besar tempat beragam materi, tugas, dan penilaian disimpan atau dikelola. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan tatap muka secara virtual atau VCon atau video conference menggunakan beberapa fitur, misalnya menggunakan Webex Meeting, Zoom, atau Google Meet, ya. Karena ini akan menjadi media tatap muka yang emosional antara guru dengan siswanya. Walaupun tidak tiap hari, misalnya seminggu sekali, kita dapat bertatap muka dan menanyakan kabar mereka dan motivasi mereka, sehingga setidaknya guru mengetahui bagaimana cara menggelar VCon. Kemudian yang ketiga, kita dapat membuat materi yang dapat dipelajari dari jarak jauh atau disebut dengan materi daring. Di sini ada banyak ragam caranya. Salah satunya adalah menggunakan Microsoft Word, ya. Kemudian yang paling sederhana adalah PowerPoint yang dibagikan atau melalui cloud di Google Drive atau di OneDrive. Penyimpanan materi ini perlu. Kenapa? Karena mereka akan belajar sewaktu-waktu, kapan saja mereka memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Dan yang sekarang yang sedang lagi naik daun adalah materi daring dalam bentuk video pembelajaran berbasis YouTube atau video di portal Rumah Belajar. Dan yang terakhir, setelah kita bisa memberikan materi secara daring, maka barulah kita memiliki wewenang untuk membuat kuis atau soal secara daring. Ya, ini juga ada banyak, dan satu yang sedang naik daun adalah Quizzes. Lainnya bisa menggunakan Kahoot, Google Form, atau Office Form. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu bagaimana membangun sebuah kelas virtual, rumah besar bagi guru dan siswa secara virtual menggunakan Google Class atau Google Classroom, ya. Mengapa kelas virtual itu harus ada, Bapak Ibu? Karena pada dasarnya pemegang otoritas dalam kelas itu adalah kita, guru yang bersangkutan. Ya, jadi murid bisa saja belajar dari banyak sumber, dari banyak guru, tetapi ada keterbatasan di sana, yaitu guru tidak dapat mengukur progresnya karena mereka belajar secara mandiri tersebar di mana-mana. Karena itu, agar dapat seorang guru mengetahui progres belajar siswanya, maka dia harus mengontrol di mana saja atau bagaimana cara siswa itu belajar dan sejauh mana, ya. Sehingga kita dapat melakukan apa yang disebut dengan feedback atau umpan balik atau memberi saran. Karena itu, keuntungan guru yang mampu membuat sebuah kelas virtual, yang pertama, dia akan dapat merancang model pembelajaran yang tepat untuk siswanya. Kemudian yang kedua, dia dapat memberikan materi dengan beragam media dengan wajahnya yang tampak, ya, bukan guru buku dengan guru sebagai orang lain, ya, orang lain sebagai guru maksud saya. Yang ketiga, kita bisa memberikan soal latihan yang tepat sesuai dengan progres yang dimiliki oleh siswa kita sekarang. Jadi tidak terlalu sulit atau tidak terlalu mudah, tapi tepat sasaran, pas dengan materi yang sedang diajarkan, ya. Dan yang keempat, tentu saja kita bisa menyisipkan misi-misi pembangunan karakter melalui dialog, diskusi, umpan balik dari tugas-tugas yang dikumpulkan. Dan yang tidak bisa dilakukan adalah dengan guru yang lain adalah kita membangun apa yang disebut dengan bonding atau ikatan hati antara guru dengan siswa.
ketika kita menemani mereka belajar di masa-masa sulit ini, maka akan tertanam sebuah ikatan hati antara kita dengan siswa, bahwa kita tidak meninggalkan mereka. Kita tidak hanya menyuruh mereka mengerjakan tugas-tugas saja, tapi kita membersamai mereka dalam proses. Nah, jadi yang perlu dipahami Bapak Ibu, selama guru tidak turut bersama di dalamnya, maka guru tidak dapat memiliki otoritas dan tidak dapat menjalankan perannya sebagai guru maupun fasilitator ya. Jadi harus ada bedanya antara kita dengan bimbel online. Jangan sampai murid-murid lebih nyaman belajar dengan bimbel online daripada dengan kita, khususnya di era pandemi ini di mana kita belajarnya dengan daring. Kita merekomendasikan link-link milik orang lain atau milik bimbel online, sementara kita sendiri tidak membuat apa-apa. Nah, itu sebaiknya kita hindari, karena kita juga setidaknya memproduksi salah satu media belajar buat mereka. Nah, ada banyak vendor atau penyedia kelas virtual atau LMS, Learning Management System. Saya ambilkan ketiganya yang populer di kalangan guru-guru. Yang pertama adalah Google Classroom atau Google Class, yang kedua adalah Kelas Maya Rumah Belajar, dan yang ketiga adalah Microsoft Teams. Nah, untuk Microsoft Teams ini memiliki layanan yang kompleks, karena itu dia didesain sebagai layanan one stop service. Ya, dia ada di Office 365. Tapi menurut saya pribadi dan teman-teman di KKVI, ini cocoknya untuk SMP ke atas, di mana anak-anak telah memiliki nalar atau logika untuk mengenali fitur-fitur secara mandiri. Untuk anak-anak di jenjang SD atau ke bawah, paling tepat menggunakan Google Class karena dia sederhana atau simple tapi cukup powerful. Nah, jika Bapak Ibu ingin tahu, di rumah belajar juga ada Kelas Maya. Nah, di sana juga menyediakan layanan untuk kelas virtual. Oke, nah tampilan Google Class seperti ini kira-kira kalau menggunakan desktop atau laptop. Kalau kita sudah membuat kelasnya, di sini ada 8 kelas kalau di gambar ini. Dan jika menggunakan Android, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kelasnya akan ke bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya telah membuat video tutorial. Di dalam materi ini ada sebuah link yang jika diklik nanti akan terhubung ke video tutorial saya bagaimana cara membuat classroom gitu ya. Nah, itu adalah sesi pengantar garis besar selayang pandang bagaimana pembelajaran virtual itu. Nah, lalu pertanyaannya, di mana letak WhatsApp? Letak WhatsApp adalah kita dapat menjadikan WhatsApp itu sebagai media komunikasi antara kita dengan orang tua. Jadi menjadi media reminder, kemudian menjadi media alternatif ketika metode pengumpulan tugas di Google Class error. Jadi kita bisa mengandalkan WhatsApp sebagai metode alternatif. Boleh ngumpul lewat WhatsApp, tapi bukan yang utama. Sebab kenapa? Karena WhatsApp tidak didesain untuk memanajemen pembelajaran secara paripurna ya, karena banyaknya murid yang kita miliki, banyaknya tugas yang terkirim melalui WhatsApp, dan banyaknya hari yang terlibat, maka tentu akan menyulitkan kita jika kita hendak scroll back atau melihat kembali portofolio yang telah dikirim oleh siswa pekan lalu. Belum lagi jika ada kendala teknis sehingga kita harus menginstal WhatsApp kita atau menginstal gawai kita, maka jika kita tidak membackupnya maka data semuanya itu akan hilang dan kita tidak akan memiliki bukti otentik terhadap hasil belajar atau progres siswa kita. Karena itu yang paling tepat adalah kita menggunakan Google Class. Ya, baik, sampai di sini dulu sebelum saya masuk ke Google Class. Barangkali satu atau dua pertanyaan dari Bapak Ibu saya persilahkan dulu terkait dengan pembelajaran jarak jauh secara umum dulu sebelum masuk ke Google Classroom, karena setelah ini kita akan masuk ke intinya, bagaimana cara mengemas sebuah kelas pembelajaran secara virtual dengan menggunakan
Google Classroom. Ya, bisa dinyalakan langsung mic-nya, silakan. Saya izinkan untuk pertanyaan yang sifatnya general atau umum dulu, silakan. Jika ada yang bertanya, Bapak Ibu, ada bisa lewat mic atau dengan menulis di kolom chat ya. Jika tidak ada, saya akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana cara kita memulai membuat kelas dengan Google Classroom. Baik, sebelum saya mulai, saya sarankan Bapak Ibu juga membuka device atau perangkat, bisa laptop atau Android-nya nanti untuk bersama-sama saya mengikuti langkah-langkahnya ya. Sehingga nanti tidak terlalu ketinggalan jauh. Baiklah, kita mulai sesi kedua, yaitu bagaimana Google Classroom bekerja dan bagaimana guru dapat mengoptimalkannya. Baik, yang pertama Bapak Ibu harus menyiapkan sebuah surel atau email yang memiliki nama depan dan nama belakang nama kita yang asli. Jadi kalau dalam proses profesional kita sebagai guru menggunakan Google Classroom, hendaknya kita membuat akun Gmail sesuai nama kita yang asli, supaya nanti terbacanya nama kita itu nama kita yang asli. Nah, seperti yang saya lihat di Google Meet hari ini sepertinya sebagian besar sudah nama asli ya. Misalnya ada Bu Amri Anggraini, Bu Andini Almira ya. Nah, kalau ada nama Bu Misripah, ini sebaiknya Bu depannya dihilangkan. Jadi langsung Misripah atau nama belakangnya siapa gitu. Dwi Andalani. Nah, ini sudah merupakan nama-nama yang asli. Kenapa? Karena nanti nama yang ada di email kita itu akan menjadi nama di Google Classroom. Jadi langkah pertama adalah kita mengedit nama kita menjadi nama resmi, nama asli, atau yang saya sarankan adalah kita membuat akun baru di Google Mail, di Gmail, sehingga nanti akun kita mendapatkan kapasitas yang penuh 15 GB dari Google Mail ya. Jika email Bapak Ibu juga digunakan sebagai email kerja, email bisnis ya, sebaiknya menggunakan email baru, karena di dalam email itu nanti akan dikirimi oleh Google secara otomatis notifikasi dari Google Classroom. Jadi setiap ada penambahan hal baru baik dari guru maupun siswa, maka akan muncul notifikasi yang secara otomatis dikirim ke email kita, sehingga kalau ada hal-hal penting di dalam email kita bisa tertumpuk oleh notifikasi itu. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu menyiapkan email dengan basis Gmail. Nah, jika sudah, maka kita login saja. Ini saya akan memperagakan bagaimana cara masuk ke Classroom dari desktop atau laptop. Nanti berikutnya kita akan coba masuk dari Android ya. Jadi Google Classroom itu bisa diakses melalui laptop maupun melalui Android. Oke, yang pertama kita bisa mengetikkan gmail.com. Kemudian ketika kita sudah login ke dalamnya, kita klik titik 9. Di sana akan terlihat layanan, seluruh layanan dari Google untuk kita. Kemudian di sana ada yang namanya Classroom. Nah, ini kita klik saja Classroom, maka akan terbuka sebuah jendela Classroom untuk kita. Kalau kita telah pernah membuatnya, maka seluruh Classroom yang dibuat dengan akun itu akan muncul. Nah, ini seperti contoh yang di depan Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada 8 kelas yang sudah pernah saya buat ya. Termasuk diantaranya ini ada kelas Guru Debama ya, dan kelas saya sendiri ini kelas 5B dan 6B.
Ini juga ada 6A, ini kelas sebelah, karena di sekolah saya kelas 6 ada 2 rombel. Jadi saya juga menjadi guru di kelas 6A, sehingga saya tahu kelas 6A lagi ngapain, sehingga tidak ketinggalan jauh dari 6B. Begitu juga kelas 6A, gurunya juga menjadi guru 6B. Ini guru dalam rombel yang sama itu bisa menjadi guru ya. Jadi bisa saling melihat kelas sebelah sedang ngapain gitu ya. Dan kita juga bisa mengganti akun, misalnya karena akun yang ini udah mau penuh, kita pakai akun yang satunya lagi, sehingga nanti eh, kita memiliki kapasitas yang cukup. Bapak Ibu, data yang ada di Google Classroom itu tersimpan di Google Drive secara otomatis. Karena itu sebaiknya kita membuat akun yang masih banyak kapasitasnya ya. Kalau dalam hal ini Gmail itu memberi kuota 15 GB data untuk setiap pengguna email baru. Jadi cukup luas begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Pertama, untuk membuat Classroom kita sangat sederhana, kurang dari 5 menit membuatnya, tapi yang butuh perjuangan adalah mengelolanya. Untuk membuatnya, kita tinggal klik icon plus di pojok kanan, kemudian nanti akan muncul 2 pilihan, ingin membuat atau ingin bergabung. Jika kita ingin membuat, kita klik buat kelas atau create class. Jika ingin bergabung, kita klik gabung kelas atau join kelas. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu, klik icon plus di pojok kanan, dan jika kita guru, kita pilihnya create class. Kita membuat kelas. Jika kita mau masuk ke kelas yang dibuat oleh guru atau kita sebagai siswa, kita klik join kelas. Nah, kita lihat, kita coba buat suatu kelas nggih. Kita akan buat satu kelas, nanti kita klik. Kemudian di sini ada pilihan, kita centang saja, lalu kita klik continue. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan identitas kelasnya di sini. Misalnya, kita akan buat kelas percontohan, kelas guru Meranggen misalnya ya. Pesertanya adalah para guru-guru di Kecamatan Meranggen. Nanti guru-guru akan menjadi siswanya. Beberapa di antara mereka akan kita angkat jadi guru, sebagian menjadi siswa. Oke, ini misalnya kelas percobaan. Subjeknya ya, dalam prakteknya kelas name itu bisa diisi dengan kelas yang kita ampu, misalnya kelas 1A gitu. Sectionnya bisa diisi nama guru, Bu Siti misalnya. Subjeknya misalnya tematik, atau roomnya kalau 1A berarti 1, 1B berarti 2. Lalu kita klik create. Dia akan berproses membuatkan sebuah kelas baru untuk kita. Nah, Bapak Ibu, kelas barunya sudah siap. Jika kita pertama kali menggunakannya, akan ada petunjuk di sini. Undang siswa ke kelas Anda dengan cara memasukkan kode. Jika menggunakan laptop, kode itu secara otomatis ada di atas sini. Di bawah tulisan ini ada class code atau kode kelas. Ini bisa kita perbesar dengan mengklik kotak di samping sini, maka Bapak Ibu akan bisa melihat kodenya, VGR2EE2. Kode inilah yang kita berikan ke grup WA orang tua, minta mereka untuk mengetikkan kode ini saat mereka join ke kelas. Jadi mereka klik plus join kelas, masukkan kodenya ya. Nanti mereka akan bergabung bersama kita. Nah, itu jika kita menggunakan desktop. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu saat ini menggunakan Android, ada 2 cara.
untuk bisa masuk ke kelas classroom yang sudah dibuat tadi, yaitu kelas guru Meragen. Yang pertama melalui browser atau peramban dengan cara mengetikkan classroom.google.com. Yang kedua dengan cara menginstal Google Class melalui Play Store. Jika Bapak Ibu seorang guru yang ingin membuat kelas virtual dengan Google Classroom, saya sarankan Bapak Ibu masuk dengan menginstal Google Class melalui Play Store. Jadi silakan sekarang Bapak Ibu, bagi yang belum ada Google Classroom di HP-nya, bisa mengunduh di Play Store Google Class. Saya akan peragakan bagaimana caranya dan seperti apa bentuknya. Saya bergabung dulu. Oke. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop, bisa masuk melalui classroom.google.com atau buka emailnya, kemudian klik Classroom, lalu masukkan kode setelah mengklik Join Class. Silakan bergabung di kelas ini. Kita mencoba dulu sebagai siswa bagaimana caranya bergabung, ya. Caranya saya mulai lagi. Pertama, kita masuk ke classroom.google.com, kemudian klik icon plus, lalu join class, kemudian masukkan kodenya di sini yang telah dibagikan. Ya, dalam hal ini kode kelasnya tadi adalah mari kita lihat ya, kodenya VJR2EE2, VJR2EE2. Oke. VJR2EE2. Kita masuk ke kelas dengan cara klik join kelas. Lalu karena saya sebagai contoh ya, saya tukar dulu akunnya ini, saya akan masuk sebagai yang ini, akunnya ini, sehingga saya nanti akan terlihat masuk ke Bapak Ibu. Baik, kode kelasnya VJR2EI2. Kemudian kita klik gabung. Nah, maka saya bergabung ke kelas ini sebagai siswa. Ya, bukan sebagai guru, tetapi sebagai siswa. Ya. Nah, ini Bu Dwi Andalani sudah masuk ya, menjadi orang pertama ya. Selain saya tadi sebagai siswa, Bu Dwi Andalani berhasil masuk sebagai anggota kelas di kelas guru Meranggen ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan masuk lagi sebagai guru, tadi sebagai siswa, sekarang saya sebagai guru. Ya, di sini saya lihat sudah ada 3 murid. Nah, sebagai guru Bapak Ibu, kita akan memiliki menu untuk melihat people atau anggota siapa saja yang sudah bergabung. Nah, di sini diantaranya Bu Andrianti Cokro Nugroho. Nah, ini juga sudah bergabung di kelas ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada settingnya dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau kita klik icon gear, lalu kita geser ke bawah di general. Di sini adalah setting dari Google Class ini. Ya, nanti kalau ini kita
kita aktifkan total poin, kemudian ini bisa kita aktifkan, maka siswa nanti akan bisa melihat nilainya. Kita aktifkan dulu. Oke, kita klik save. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu belajar bergabung dulu. Ini kode kelasnya saya bukakan lagi. Oh ya, tadi saya lupa. Bagaimana jika kita bergabung jika dengan menggunakan HP? Saya akan share screen dulu ya, sebagai jika menggunakan HP. Present screen, start presenting, start now. Saya stop dulu. Nah, Bapak Ibu, saya telah menyalakan HP saya. Mestinya sekarang Bapak Ibu sudah bisa melihat Android saya ya. Saya akan bergabung menunjukkan bagaimana cara masuk dengan Classroom dari Android. Nah, kalau kita lihat di sini yang saya gerakan ini adalah icon Google Classroom. Sebelumnya kita akan menginstalnya dari Play Store. Karena dia sudah terinstall, maka saya peragakan caranya memanggilnya di Play Store. Pertama buka Play Store, kemudian kita klik di sana, kita ketikkan Google Class atau Google Classroom. Maka akan nampak di sana tulisannya Google Classroom. Atau kita coba jika Google Class apakah dia keluar? Ya, tetap sama Google Class atau Google Classroom. Di sana ada tulisan open jika kita sudah pernah menginstalnya, dan tulisannya menjadi install jika kita belum pernah menginstalnya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu menginstal ini di Androidnya. Kemudian nanti jika sudah kita klik open, nah, Bapak Ibu nanti akan masuk di sini. Ya, di sini saya sudah terlihat menjadi anggota dari kelas guru Meranggen karena tadi saya sudah bergabung lewat laptop. Jika Bapak Ibu belum bergabung, ini menjadi kosong. Caranya bergabung adalah klik icon plus di pojok kanan bawah. Bisa dilihat di pojok kanan bawah ada icon plus. Itu kita klik. Nanti akan ada pilihan membuat kelas atau join kelas. Jika kita ingin menjadi siswa, kita klik join kelas. Sama, masukkan lagi kodenya yang VJR2 EE2 tadi. Maka kita akan resmi menjadi anggota atau siswa dari kelas guru Meranggen. Nah, tampilan kalau dari Android seperti ini. Ada stream, ada classwork atau tugas kelas, kemudian ada people atau anggota. Wow, anggotanya udah banyak nih. Ada Pak Edi Santoso, ada Bu Andrianti Cokronugroho, ada Bu Dwi Andalani, ada Bu Karnila Sari, ada Bu Legowati, ada Bu Munjaia Fauzi, ada Bu Tri Handayani Umaro. Ya, sama saya sendiri sebagai siswa, berarti ini totalnya 8 ya.
ada 8 guru yang telah bergabung di classroom ini. Nah, oke. Bapak Ibu, itu jika kita menggunakan tampilannya dari Android. Dari Android Bapak Ibu. Masih kosong, belum ada apa-apa. Karena berikutnya kita akan berkenalan dengan fitur-fitur di dalam Google Classroom. Jadi tahapan yang pertama adalah kita bisa bergabung ke suatu kelas di sembarang Google Class. Dan yang kedua, bisa membuat Google Classroom sebagai guru. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan dua hal itu. Bisa bergabung di kelas ini, masukkan kode VGR2EE2, dan jika Bapak Ibu sudah berhasil, Bapak Ibu bisa kemudian membuat satu kelas bebas nama kelasnya. Silakan create kelas atau membuat kelas baru. Ya. Oke, ya, oke. Sekarang kita ada info dari Bapak Ketua Panitia. Silakan. Oke, ada pengumuman dari Pak Eko sebagai Ketua Panitia. Ya, silakan Pak Eko. Ini sudah masuk, Pak. Terima kasih kepada peserta. Kami mohon di dalam Langsung aja. di dalam mengikuti diklat jangan sampai meninggalkan posisinya. Karena apabila dicek oleh Pak Eko, Pak Bambang, nanti di layar Anda itu akan tampak. Dan apabila panitia bulan dari Doma atau Pak Bambang yang tidak aktif, maka untuk piagamnya akan gugur dengan sendirinya. Mohon untuk diperhatikan. Demikian peserta, mohon maaf apabila nanti tidak dapat sertifikat, jangan disalahkan panitia. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Saya akan kembali ke laptop. Sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di dalam Google Classroom, misalnya bagaimana cara memberi tugas, bagaimana cara menilai, ya. Yang saya ingin pastikan Bapak Ibu adalah sudah berhasil melakukan dua hal ini. Yang pertama, bergabung ke grup kelas guru Meranggen dengan cara klik join kelas atau gabung kelas, kemudian memasukkan kode VGR2EE2. Ini saya copy deh ya. Saya copy ke dalam chat ya. Silakan bergabung ke di kelas guru Meranggen yang barusan dibuat. Kode kelasnya ya, itu kode kelasnya sudah saya ketikkan, VGR2EE2. Bapak Ibu tinggal ketikkan saja atau tinggal copy lalu dipastekan pada saat kita klik join kelas atau klik gabung kelas. Nah, jika sudah berhasil, maka nama Bapak Ibu akan muncul di sini. Ya, ini sudah mulai bertambah. Alhamdulillah sudah mulai bertambah. Berarti ada Bu Andini Almira ini yang sepertinya baru, kemudian Pak Dimas Berkah, kemudian Bu Nurika Rika, lalu Pak Edi Santoso. Ini sepertinya yang gabung baru ya. Nah,
Monggo yang lain masih saya tunggu supaya kita memiliki pengetahuan atau pengalaman bagaimana cara bergabung menjadi siswa di sebuah Google Class. Ya, caranya adalah masukkan kode. Cara menampilkan kodenya bisa dilakukan oleh guru saja, siswa tidak bisa. Guru bisa menampilkan kode kelas jika di laptop dengan cara mengklik VGR 2 EE2. Nanti Bapak Ibu tinggal klik icon plus seperti ini. Saya ulangi lagi. Klik icon plus di pojok kanan. Setelah kita mengetikkan classroom.google.com, kemudian klik join class. Masukkan kodenya di sini. Maka kita klik join atau gabung, nanti Bapak Ibu akan bisa bergabung di kelas guru Meranggen. Di sini sudah ada tulisannya 13 muridnya sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah, yang kedua Bapak Ibu coba create kelas, membuat kelas dengan Google Class. Ya. Kita klik create kelas, kemudian isikan, lalu kita centang, lalu kita isikan data yang dibutuhkan, nama kelasnya, nama guru ya, kemudian room dan seterusnya sampai muncul seperti ini. Nanti judulnya akan ada muncul di atas. Misalnya di sini ada judul saya kelas 5B. Kalau yang ini adalah kelas guru Meranggen, kelas percobaan. Oke. Baik. Sudah bertambah ini menjadi 15 guru, semakin banyak. Silakan Bapak Ibu teruskan saja, miliki pengalaman bergabung dalam suatu kelas menjadi siswa dari dalam perspektif siswa ya. Kita bisa bergabung ke suatu kelas yang dibuat oleh guru. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini tentang bagaimana bergabung dan membuat kelas. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, yaitu berkenalan dengan 4 menu di dalam Google Class. Silakan, saya tunggu dulu barangkali ada yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung dinyalakan mic-nya. Jika ingin bertanya bagaimana cara bergabung dan membuat kelas. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di dalam tugas kelas. Ya, baik Bapak Ibu guru, saya akan memperlihatkan contoh bagaimana pengelolaan tugas kelas. Kita misalnya pakai ini ya. Saya izin Bu Ayu menggunakan kelas guru Debama. Waktu guru-guru Debama berlatih membuat classroom. Bapak Ibu sekalian, Google Class itu menjadi hal yang simple karena dia hanya terdiri dari 4 menu besar ya, yaitu forum atau stream, tugas kelas, anggota, dan nilai. Ini dari akun guru ya. Jika akun siswa dia hanya 3, forum, tugas kelas, dan anggota atau people kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini kebetulan kita bisa melihat dalam 2 bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Yang bahasa Inggrisnya tugas kelas itu classwork, anggota itu people, nilai itu grade. Nah, yang ini dalam bahasa Indonesia, forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Mari kita berkenalan dengan fitur-fitur yang ada. Oh ya, sebelum ke fitur, mumpung saya ingat, gambar header yang ada di suatu kelas, Google Class itu bisa di customisasi. Misalnya kita tidak suka dengan tampilan gambar bawaan dari Google Class,
kita bisa mencari gambar yang lainnya. Ada dua opsi di sini, yaitu pilih tema. Ini gambarnya disediakan Google, atau upload foto. Upload foto ini jika fotonya ada di laptop kita. Ya, kita klik, lalu kemudian kita cari fotonya ada di laptop kita. Lalu kita tinggal klik ya. Kemudian misalnya mau gambar koala ini, maka kita oke. Maka kelas kita nanti gambarnya koala. Jadi atau kita bisa mendesain kelasnya khusus dengan ada logo sekolahnya atau ada ditambahkan logo Kemdikbudnya ya. Nah, kemudian biasanya ada customisasi sedikit untuk menyesuaikan panjang lebarnya. Pastikan panjangnya sesuai ya. Misalnya seperti ini. Kalau sudah, lalu kita select kelas temanya, maka dia akan berubah. Nah, dia akan berubah sesuai dengan foto yang kita upload. Jadi dia bisa dibuat sangat personal. Contohnya adalah misalnya saya menggunakan yang kelas saya sekarang, yaitu kelas 6 ya. Ini kelas 6, saya kelas 6 sekarang. Fotonya saya ganti dengan foto saya bersama para siswa yang diambil sebelum masa COVID ya. Oke, kita kembali. Nah, baik Bapak Ibu. Menu yang pertama adalah menu stream atau forum. Forum di sini adalah tempat di mana kita membagikan sapaan atau informasi. Misalnya seperti ini. Tadi jam 9 saya menyapa anak-anak saya, "Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat." Kemudian ada yang menjawab dari rumahnya masing-masing. Namanya Caka. 2 menit setelah saya mengucapkan salam, dia menjawab, "Waalaikumsalam, pagi Pak Doni, amin." Kemudian 2 jam kemudian lalu ada tulisannya Waalaikumsalam. Semua hal baru akan muncul di stream atau di forum. Misalnya saya membagikan jadwal pelajaran pada pekan ke-7 muncul. Kemudian ada murid yang membagikan link video hasil buatannya akan muncul. Dan semua sapaan atau informasi awal ada muncul di sana, di forum ini. Ini adalah menu stream atau forum. Jadi kita bisa ketik di sini ya, atau secara otomatis dia akan muncul ketika kita memberikan materi atau tugas. Itu tentang forum ya. Kemudian yang kedua adalah tugas kelas atau classwork. Dalam bahasa Inggrisnya classwork. Kalau di kelas guru Meranggen, karena saya belum isi, maka di sini munculnya seperti ini ya, kosong. Tapi jika kita sudah isi, klik tugas kelas, maka isinya sangat kompleks. Maksud saya sudah banyak isinya sesuai yang kita buat ya. Misalnya yang saya untuk kelas saya nih, kelas 6B, di sana ada ada topik tentang qiraati dan tahfidz, ada tentang materi pelajaran, ada penugasan yang sifatnya non kuis, kemudian ada tugas kuis, ada materi tentang matematika, ada jadwal pembelajaran, lalu ada juga buku BSE yang bisa diunduh ya, atau mau tutorial di sini juga ada. Misalnya buku matematika kelas 6, kalau kita klik maka tersedia link untuk mengunduh secara langsung buku BSE Matematika kelas 6. Ini kalau diklik maka sebuah jendela baru akan muncul dan berproses ya. Isinya adalah buku belajar matematika. Jadi siswa bisa mengunduhnya langsung ya. Bisa langsung mengunduhnya langsung atau membukanya lewat Google Doc. Itu isi dari tugas kelas. Mari kita lihat bagaimana
caranya. Nah, misalnya kita klik ini. Nah, pada materi bahasa Indonesia membuat kesimpulan, saya mengirimkan sebuah paparan presentasi menggunakan Google Slide. Ini jika diklik oleh siswa, dia kemudian akan terlebih dahulu belajar apa yang disebut dengan menyimpulkan paragraf. Nah, dia akan belajar mandiri. Oke, seperti itu ya. Isinya adalah cara menimbulkan kesimpulan, berikut contoh-contohnya ya. Lalu ada latihan soalnya, tergantung presentasi yang kita berikan, tergantung materi yang kita berikan ya. Ada juga materi yang kita berikan dalam bentuk sway, tidak dalam bentuk PowerPoint. Mari kita lihat kalau bentuk sway seperti apa. Nah, jadi materi bisa dibuat dengan menggunakan Google Slide atau PowerPoint atau Sway. Nah, ini misalnya tentang perkembangbiakan hewan. Ada misalnya hewan-hewan yang berkembang dengan ovipar, dengan vivipar, ya, ovovipar. Ini kalau misalnya kita klik, dia fotonya akan berganti. Ini adalah hewan-hewan yang beranak ya, vivipar. Kemudian ovovivipar, misalnya ada kuda laut, ada bunglon atau kameleon ya, atau salamander. Nah, dan seterusnya. Ini adalah materi yang dibuat dengan Sway. Kemudian kita bisa tempelkan di classroom kita tadi pada materi perkembangbiakan hewan. Bapak Ibu bisa juga melihat yang lain ya, melihat yang lain. Misalnya ini materi ekosistem atau materi pangkat 3. Nih, saya ketikkan di chat Google Meet ya. Oke, sebentar. Ini contoh materi. Ya, ada juga Bapak Ibu bisa lihat di bagian chat bagaimana saya mengemas materi secara daring, diletakkan di classroom yang dibuat dengan dengan Microsoft Way, lalu ada Google Slide ya. Nah, silakan, itu adalah Bapak Ibu bisa klik di link di kolom chat. Karena kalau untuk dari Google Classroom-nya tidak akan bisa, karena Bapak Ibu kan tidak masuk sebagai siswa saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan video di sini. Misalnya pada materi sains tentang perkembangbiakan tanaman, saya sempat membuat sebuah video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini bisa siswa pelajari secara mandiri. Kalau dia mengklik ini, kemudian dia klik play, maka videonya akan terlihat. Hai, apakah kalian tahu ternyata tanaman memiliki banyak cara untuk berkembang biak? Ya. Nah, bagaimana cara berkembangbiakan tanaman itu? Ya, mari kita saksikan video berikut ini. Siswa bisa kapan saja, jika dia merasa belum jelas, akan mutar kembali ya, replay videonya. Berjumpa kembali dengan kanal pembelajaran SD Kota Semarang. Dia memegang gawai, menunggu orang tuanya pulang dari kerja misalnya ya. Kota Semarang. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara perkembangbiakan tanaman. Ya, ini tanaman memiliki kelebihan dibandingkan manusia dan hewan. Oke, ini ada sekedar contoh. Jadi materi itu bisa diberikan dalam banyak rupa, tapi kemudian memiliki penyimpanan yang rapi karena tersimpan
secara klaster sesuai dengan topiknya di sini. Jadi yang pertama kita buat nanti adalah kita akan membuat topiknya, kemudian akan membuat contoh bagaimana kita memberikan materinya. Atau kita juga bisa membuat penugasan. Kalau di saya itu tugasnya terbagi dua, yaitu tugas berbasis kuis dan tugas non kuis. Tugas kuis itu menggunakan Quizizz yang terintegrasi secara otomatis, sehingga nanti nilai mereka dapat masuk tanpa harus saya input secara manual ke dalam penilaian Google Classroom. Nanti kita akan lihat pada bab nilai seperti apa nilai yang ada di dalam Google Classroom. Nah, misalnya ada tugas non kuis ini. Tugas yang terbaru saya adalah membuat diary HUT RI yang ke-75. Mari kita lihat tugasnya. Kita lihat tugasnya. Tadi di sana ada tulisan yang mengumpulkan dan belum dinilai ada 8 orang. Yang sudah dinilai 3 orang, yang lainnya belum. Nah, seperti apa penugasannya? Penugasannya sederhana. Buatlah diary bertema perayaan HUT RI ke-75. Kamu bisa memilih opsi bentuk diarinya, apakah dalam bentuk menulis, apakah membuat cerita bergambar, atau bercerita dalam format video. Tenggat waktunya 1 pekan hingga tanggal 25 atau esok ya. Kamu membuat diary. Lalu ada siswa yang bertanya, boleh menulis pakai Word? Tidak, Pak. Boleh. Ya, oke. Ya, misalnya sudah seperti itu, maka kalau dia sudah mengumpulkan, maka tugas-tugasnya akan terlihat di sini. Misalnya Shauki ini ada terlihat di sini ada tulisan, lalu ada gambar merah putih gitu ya. Rasya itu tulisan, kemudian Arka ini sepertinya video gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana ini yang belum dinilai, yang 3 orang yang sudah dinilai biasanya di bawah. Nah, ini yang sudah dinilai, ada tulisannya. Caka dinilai, Anjali dinilai, Abid dinilai. Nah, itu 3 orang dinilai, yang ini yang 8 belum dinilai. Jika kita ingin menilainya, kita tinggal klik. Nanti akan terbuka sebuah media baru. Nah, itu tulisannya. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri pembelajaran daring adalah bersifat fleksibel. Jadi penugasannya itu tidak harus dia berbentuk ketikan di Word, harus di print atau bentuk file, tapi bisa juga seperti ini, ditulis dengan tangan di buku lalu dikirim lewat foto di Google Classroom. Guru tinggal melihatnya ya, atau memberikan komentar juga bisa kalau mau. Kemudian kita bisa lihat bagaimana dia menulis. Jika ada yang perlu diperbaiki, kita silakan, tapi jika tidak, kita bisa kasih nilai misalnya. Oke, untuk Shauki tulisan 2 paragraf seperti itu dia udah kerja keras ya, misalnya kita kasih oke, terima kasih. Lalu kita posting komentar dari kita, kemudian nilainya juga kita kembalikan. Kembalikan itu artinya dia akan mendapatkan nilai 100 dari kita. Oke, sekarang Shauki sudah dinilai ya. Berikutnya kita ingin lihat video yang dibuat oleh Arka. Dia memilih menggunakan opsi buat video dengan membuat diary dengan membuat video. Seperti apa? Diary peringatan 17-an oleh seorang murid kelas 6 yang dibuat lewat video. Ini kebetulan belum saya nilai ya. Nah, dari sini kita lihat anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menggunakan Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Cukup keren ya ini.
Hingga saat ini, setiap ketika tahun dia bangsa bicara, Indonesia setiap tanggal suaranya 17 dijadikan Agustus latar belakang merayakan dengan dari beberapa sebuah klip. kegiatan seperti upacara Kemudian pengibaran bendera merah tampilkan putih, lagi ya. menyanyikan lagu Indonesia Raya, hening cipta, berdoa bersama, bahkan Ini selama beberapa hari mengadakan perlombaan dan pergelaran seni. ya, Kegiatan peringatan kemerdekaan bisa dilakukan di lingkungan sekolah, kampung, dan di kantor. ya. Dia membaca Tahun ini, tulisan diarinya ya. peringatan kemerdekaan di lingkungan kampungku sangat berbeda karena masih dalam masa pemulihan pasca. Sip. Kita bisa kasih nilai yang ya. Kita ada di Arka di sini ya. Kita bisa kasih nilai langsung 100. Jadi bisa dibuka halaman khusus, bisa juga langsung di sini ya. Kemudian kita kasih tambahan misalnya keren banget ya. Selamat ya. Jadi kita kasih komentar supaya dia senang karena sudah memproduksi karya yang sedemikian bagusnya. Dan kita klik nilainya, kita klik kembalikan. Nah, maka nanti di tataran nilai nanti dia akan otomatis ya akan muncul namanya dan nilainya. Tadi yang sudah kita nilai ada yang namanya Arka, sudah muncul ini 100, kemudian Anjali 90, Abid Faiz 80, kemudian yang lainnya kosong, itu artinya dia belum mengumpulkan. Jadi yang sudah apa namanya ada nilainya itu berarti sudah kita nilai ya Bapak Ibu. Ini fitur nilai hanya ada di guru. Nah ini kelihatan semua seluruh yang sudah kita berikan dan dikerjakan oleh anak-anak. Ini kita close dulu supaya kita lebih sedikit lagi ya. Ini Bapak Ibu ada tugas kelas, kemudian ada nilai ya. Nilainya ini bisa kita unduh, ada fitur nilai ya. Caranya kita klik salah satu judul dari tugas, kemudian klik icon gear, lalu di sana kita pilih salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Maka sebuah tabel Excel milik Google yang disebut dengan Spreadsheet akan muncul di layar kita, lengkap dengan semua nilai yang telah dikerjakan oleh anak-anak maupun yang belum. Jadi ini mirip seperti rekap gitu ya. Nah, misalnya di sini ada nama, kemudian di sini nilai-nilainya. Nah, semua tugas yang pernah kita berikan ada di sini, dan ini semuanya bisa diunduh menjadi Excel sebagai bukti otentik kita. Kita klik file, kemudian download, kemudian di sini pilihannya bahkan bisa juga sebagai PDF. Nah, kalau kita ingin masih mengedit lagi karena mau kita ubah nilainya, kita pilih Excel. Maka nanti sebuah progres unduhan di pojok kiri bawah ada tulisannya ini, nilai kelas 6B sedang diproses untuk di-download. Nah, ini sudah selesai, kita bisa buka seperti apa tampilannya. Nah, ini terbuka sebagai Excel. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita bisa mengubahnya, mengeditnya, yang tidak perlu atau mau ada konversi nilai juga bisa. Yang penting kita memiliki bukti dari portofolio karya siswa yang otentik berikut dengan siswanya. Oke, kita kembali ke kelas Bapak Ibu. Cara kembali ke kelas adalah klik 3, kemudian klik kelas,
maka kita akan kembali ke depan. Kita bisa pilih kelas yang kita kehendaki, mau masuk di mana. Nah, disinilah kita kembali ketemu dengan fitur-fiturnya. Ya, satu fitur yang belum saya jelaskan yaitu tentang anggota. Baik, di anggota Bapak Ibu, fitur anggota terdiri dari dua. Yang pertama sebagai guru atau teacher, kemudian sebagai siswa atau students. Ya, di sini terlihat semua siswa yang telah bergabung di kelas saya. Dan di teacher ini ada banyak orang. Mengapa? Karena yang satu, Bu Adin, ini adalah guru kelas sebelah, rombel kelas sebelah, 6A. Sedangkan guru yang lain adalah guru ngaji. Kalau di kelas saya, di sekolah saya ada guru ngaji dan guru PJOK atau guru mapel lah kita sebut lah ya. Maka guru mapel pun akan kita undang untuk bergabung ke dalam kelas kita. Nah, khusus untuk mengundang guru tidak bisa masuk melalui kode, karena kalau seseorang bergabung melalui kode, dia jatuhnya akan menjadi siswa. Khusus guru kita harus undang dengan emailnya. Nah, di sini kita harus undang emailnya, sehingga kita harus dapatkan email seorang guru, lalu dia akan klik terima. Nah, mari kita coba untuk kelas guru Meragen. Saya izin mengundang salah satu. Wow, muridnya ini ditinggal sebentar udah banyak ya. Sudah jadi 30 nih, 29 sama saya 3. Oh ya. Jadi 29 siswa. Baik, saya akan meragakan bagaimana cara mengundang. Saya izin menggunakan saya mengundang Bu Wahyu ya. Emailnya apa Bu? Mohon emailnya, saya undang sebagai guru. Mana Bu? Iya. Rahani. Oh, Rahai ini. Oke. Rahaining at gmail.com. Baik, saya peragakan. Saya akan mengundang Bu Wahyu sebagai guru. Nanti setelah kita klik inviting atau undang, maka di sana akan terlihat Bu Wahyu dengan email rahaining@gmail.com invited, diundang. Tapi dia masih dalam warna abu-abu karena Bu Wahyu belum mengklik terima ya. Nanti kalau Bu Wahyu sudah membuka emailnya dan mengklik menerima undangan, maka nama Bu Wahyu akan menjadi hitam, menjadi jelas. Nah, kita tunggu saja berproses. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Selamat, Anda sudah berhasil masuk ke kelas guru Meragen ya. Di sini ada 29 guru yang telah berhasil masuk. Sebentar lagi kita akan berlatih bagaimana cara membuat materi dan penugasan di dalam classroom. Tapi mungkin itu akan kita bahas setelah break duhur. Sampai sekarang, sampai duhur ini mungkin kita lihat dulu. Mungkin ada pertanyaan, kita beri kesempatan dulu. Kita beri kesempatan dulu jika ada yang bertanya. Setelah duhur, setelah break duhur, kita akan belajar bagaimana cara mengirimkan materi dan membuat penugasan di dalam classroom ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada dari, kalau di kolom chat saya lihat dari Bu Tri Handayani. Saya mau pasang aplikasi Google Classroom di Android, kok pilihannya nggak ada, adanya panduan. Buka Play Store Bu, kemudian ketikkan di sana Google Class atau Google Classroom. Kalau tidak ada, berarti Ibu masuk dari browser atau peramban ya, ketikkan classroom.google.com. Nanti juga akan bisa mengakses Google Classroom bukan sebagai aplikasi, tetapi dari browser atau peramban. Ya,
Oke, apakah Bapak Ibu juga sudah mengklik contoh materi yang saya kirim melalui chat, link chat di sana? Di sini ada tentang matematika dan simbiosis ya, tentang IPA. Apakah sudah berhasil terlihat di gawainya? Jika sudah berhasil, mungkin ada satu yang memberikan komentar untuk materi yang dibagikan lewat link ya, itu this way yang bisa diletakkan di Google Classroom kita. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan klik unmute. Kita punya waktu 5 menit sebelum break duhur nih, karena di sini azan juga sudah mulai terdengar. Jika tidak ada pertanyaan, nanti Bu Wahyu kita bisa break duhur ya, sambil nanti kita akan kembali kira-kira setelah break duhur ya, untuk melanjutkan sesi lanjutan bagaimana cara membuat materi dan penugasan di dalam Google Classroom. Silakan Bu Wahyu. Ya, mangga Bu. Halo Bapak Ibu semua, masih semangat? Kecepatan nggak Bu, tanya Bu? Kalau kecepatan aku pelan-pelan. Kecepatan nggak kira-kira? Bagaimana tadi Pak Doni menyampaikan materi, terlalu cepat atau bagaimana Bapak Ibu? Kalau tepat nanti saya pelan. Ya, kalau kecepatan nanti Bapak Ibu bisa matur langsung, agak lambat sedikit Pak, soalnya ini yang ikut sudah rodok tua, ya gitu sing tua, tapi kan banyak yang muda ya. Bapak Ibu, ini untuk sesi ini kita nanti akan istirahat, nanti akan kita lanjutkan pukul 13. Nanti akan dibuka lagi untuk ruang ini pukul 13, nanti bersama Pak Doni lagi. Kalau hari ini Pak Doni sampai pukul 12 di ruangan ini, nanti untuk mulai pukul 13 monggo Pak Doni boleh dari tempatnya sendiri. Yang penting nanti kita pas gabung pukul 13 itu ya. Terus Bapak Ibu nanti kami tunggu pukul 13 nanti di ruangan yang sama gabung dari yang tadi, karena untuk yang ruangan ini saya sudah membuat agenda sampai pukul 16. Jadi nanti masih di kode yang kemarin saya berikan, Bapak Ibu nanti tinggal masuk lagi ya. Itu Bapak Ibu, sekarang boleh istirahat dulu. Selamat menikmati makan siangnya, sudah disediakan. Nah belum ya jajan atau ibu-ibu masak dulu. Nanti masak dimakan bareng-bareng juga boleh ya Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu keluar dari ini kamar, terus nanti gabung lagi. Boleh tetap di sini, nanti tinggal ngaktifkan HP atau laptop juga boleh, terserah ya. Asal kalau ditinggal aktivitas, videonya dimatiin dulu, nanti tidak kelihatan ya, pasti dengan dibawa ke kamar opening di, nanti kami bisa melihat aktivitas panjenengan. Matikan suara, matikan juga videonya. Nanti Bapak Ibu bergabung lagi di pukul 13. Terima kasih Bapak Ibu yang masih semangat sampai siang ini. Nanti kita akan bertemu lagi di waktu sesi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau omong-omong antar teman silakan Bapak Ibu boleh. Sekarang sudah dengan mau ngerumpi dengan teman-teman sampai 13 boleh ngerumpi di sini.
rumahnya boleh untuk ngerumpi bersama teman Bapak Ibu. Iya, kayaknya nggak perlu ditutup Bu, biarkan aja Bu, biar nggak usah bikin room lagi, biarkan buka gini aja. Iya. Kayaknya enggak ya. Iya. Pak Doni terlalu pelan korone. Oh ya? Enggak nih, aku udah pakai headset sih. Udah pakai headset nih. Kok volumenya diangkat? Kalau nggak pakai headset sih memang. Kalau pakai headset ini udah pas. Iya, kan Di sini pelan banget ya. Jadi volumenya diangkat. Karena tadi denging. Iya, makanya dikecilin yang di situ. Tadi Pak Eko Kadisdik ya Pak ya? Atau utusan Pak? Pak Eko Saya Pranggolo tadi. tidak SSI. Tapi aku mau ganti aja. Saya gantinya yang lain. Kalau yang membuka tadi Pak Kadisdiknya atau utusan Pak? Asli. Mantap. Oh, orang aku sudah kegiatan, merasa kegiatan. Gitu ya. Masalahnya itu kan hal-hal yang penting kan naik terus diwakili kadang diwakili kalau acaranya. Mantap. Gimana Pak? Berganti lelah. Oh, Jangan kenapa, Pak? Siap. dihitung nilainya, tapi persaudaraannya yang ada di dalam amplop ini. Oke, mantap Pak Eko. Kalau tapi gitu. Ya. Semoga bareng nggak ada tolak. Kan ini sih. Kenapa Pak? Wah, itu kan nggak mudah kan kemarin. Oh nggak apa-apa. Itu cuman belum kenal aja, udah kenal gampang. Enggak masalah, aku tuh udah kayak antipati. Iya. Oh, kayaknya masih muda loh Pak Eko loh. Udah di mana orang banyak errornya. Emosional. Tekanan. Gimana langsung cari gantian? Aduh di Google, langsung cari gantian apa? Cek dulu yang nom. Nah, setara apa ya? Organisator kan pisau, itu aku sisi. Kan sebenarnya kayak ngapain kalau saya berada di situ? Aku nggak suka itu. Setiap dokter ayo harus bisa. Harus bisa ya. Masih muda, karirnya masih muda. Iya, betul. Tapi kalau nanti jobnya bagus, hasil bagus, bisa lebih. Tarik ya Pak. Dan di situ akan kesempatan yang lain biar dia tuh yang sesuai dengan komunitas. Saya mau terus naik, so bukan kok. Kalau bukan kan dia sakit. Karena aku mencari posisi dan sebagainya, saya wah, terus errornya udah. Errornya masalahnya saya sukanya tuh di sini ya. Gitu. Tapi di citranya karena sesuatunya terhapus. Gitu ya Pak. Jadi kayak error. Sini mau emosi. Ini tadi polisi patang saksi kan terus buat begitu. Wah, ngeri. Apa ya? Pahitnya tak telan, manisnya harus dibuat. Yo. Di penulisan itu Pak. Nulis buku ya, pas nulis buku ya. Ini di cabang Polri. Oh, cabang Polri. Jadi sering error di posisi-posisi ini karena politis gitu loh. Kadang-kadang karena Bukan karena objektivitas ya. itu waktu ini Hal-hal yang lain ya Pak. iya tetap itu mewarnai pribadi seseorang. Jadi saya kuliah sambil kerja, gak izin belajar di Jakarta terbit izin
Aku kebuan lah mumpung sampai Jakarta mumpung karena kebijakan uangnya belum turun ya prosedurnya terpenuhi. Oh gitu. Mungkin aku rasanya error. Lalu sekarang saya masih bantah, masih bertanya saya pernah ada silakan dihapus terserah ya, yang penting saya tidak curi jasa.